Hati kami sungguh berserah Tuhan. Hati kami rindu bersekutu dengan Engkau. Biarlah Roh-Mu menguasai tempat ini, menguasai tubuh jiwa roh kami Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, ajar kami lewat firman-Mu, sehingga setiap langkah kami sungguh ada di jalan-Mu. Kami tidak tersesat, tapi kami ada di jalan yang benar. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, Tuhan, dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya, kita yang siap diberkati kebaikan Tuhan, sama-sama katakan, amin. Shalom, saudaraku. Happy Sunday. Iya, udah lama ya nggak ketemu ya. Thank you, ya, praise the Lord, ya. Thanks untuk tim worshiper ya, pemusik. Baik, saudaraku, kita akan siapkan hati kita. Minggu ini atau hari ini kita akan sharing tentang mata kapak ya. Jadi kita akan belajar dari mata kapak yang ada di kitab 2 Raja-Raja pasal 6. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai 7. Pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami," jawab Elia. "Pergilah." Lalu berkatalah seorang, "Silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini," jawabnya. "Baik, aku akan ikut." Maka itulah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumpangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kampaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai Tuhanku, itu barang pinjaman." Tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elia memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, "Ambillah." Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Amin ya. Saudaraku, ini bicara Nabi Elisa. Iya, Elisa itu nabi yang luar biasa. Nabi yang tidak pernah kehilangan kesetiaannya sama Tuhan. Ya, amin ya. Hari ini banyak anak-anak Tuhan yang kehilangan kesetiaan sama Tuhan. Iya, baik karena tekanan ekonomi, tekanan politik hari-hari ini, demi mendapatkan sesuatu yang lebih baik dunia tawarkan, mereka pindah. Ya, termasuk artis-artis terkenal, betul? Karena mereka apa? Mereka cari sesuatu, materi. Ya, di mana banyak pendukung, mereka nggak peduli. Mereka pindah dengan segala macam alasan. Tapi saya bersyukur Nabi Elisa ini nabi yang setia. Dalam susah dan senang, dia nggak pernah tinggalkan Tuhan. Ini Nabi Elisa. Itu yang pertama. Yang kedua, dia adalah seorang nabi yang hebat. Double portion, betul? Ya, luar biasa. Mestinya kayak gini, langganan pejabat. Ya. Kalau pendeta yang kesohor, semua orang pengen undang, betul? Yang ngebit, lu kasih berapa, gua kasih berapa. Siapa yang amplop gede, gua pindah. Itu bukan rahasia lagi, saudara ya. Karena saya pernah dikasih cerita sama dosen saya. Dia sedih gitu. Anak didiknya yang dari nggak bisa apa-apa, terus jadi pendeta besar. Ya, lalu diundang, saudara. Ya, begitu diundang, dia datang, saudara. Tapi namanya dites sama si dosennya, nggak dikasih amplop. Besok-besok nggak mau datang lagi. Ada aja alasannya. Ya, karena di tempat lain dia pasang tarif, betul? Ya, dan harus rombongan lagi. Ya, bukan hanya dianya, anak istrinya. Semua tiket, ya. Nah, itu. Nah, Nabi Elisa ini powerful, ya, tapi dia bersedia melayani di tempat yang miskin. Dia senang berkumpul dengan orang-orang yang terpinggirkan, Nabi Elisa. Ya, contoh ini kalau Anda baca tadi dikatakan
Cobalah lihat ayat 1. Tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Artinya apa? Miskin, saudara. Ya, empet-empetan, udah nggak muat. Nah, kalau Anda baca lagi, sampai mata kapak aja mereka pinjam. Berapa mahal sih mata kapak sampai nggak kebeli gitu ya. Artinya mereka di kondisi yang sulit. Nah, yang jadi masalah adalah ya mereka rajin nggak bekerja. Rajin. Mereka rajin, saudara. Ya, potong pohon untuk bikin perluasan ya. Mereka rajin. Ya. Tetapi masalahnya, rajin aja nggak cukup kalau kita belajar. Yang pertama, ada masalah yang pertama, yaitu di ayat keberapa? Ya, di ayat kelima dikatakan, maka terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, lalu apa katanya? Jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Jatuhlah mata kapak. Ini persoalan. Ya, sudah tahu mata kapak itu bicara apa? Ketajaman, betul? Sesuatu yang tajam. Nah, pertanyaan saya hari ini, ya, kalau Anda bayangkan orang lagi nebang, saya suka main juga tebang itu ya, kapak-kapakan, tebang pohon saya suka juga. Kalau orang nebang pohon pakai kapak atau palu kalau ibu bekerja ya, lama-lama kendor kan? Kalau ya, nah, waktu kendor itu mestinya kita berasa nggak? Berasa, ya kayak palu ya kok kendor, kita kencengin pakai kayu diselipin gitu kan? Ya kalau kapak juga gitu. Nah ini heran. Dia tebang, ya pasti kendor dulu. Tapi waktu kendor dia nggak sadar, saudara. Sampai akhirnya mata kapaknya jatuh. Nah ketika dia rajin, tapi kehilangan ketajaman, dia nggak bisa kerja. Kehilangan keefektifan. Sama dengan kita anak Tuhan. Ya kita tuh punya ketajaman. Kita harusnya punya kuasa, punya Roh Kudus. Kita powerful. Kita rajin nggak melayani Tuhan? Rajin. Ya, kita rajin melakukan segala sesuatu. Tapi ada satu persoalan, kita nggak sadar, ya, mata pisau kita atau mata kapak kita lama-lama sudah mulai kendor. Repotnya kalau kita nggak sadar, suatu hari akan jatuh. Maka di situ persoalan akan timbul, ya. Nah, ada satu ilustrasi ahli biologi, dia melakukan satu penelitian terhadap ulat bulu. Jadi ulat bulu itu dibarisin melingkar, ya, yang di depan dia taruh, terus kedua, terus yang depan jalan, yang kedua ngikut. Terus muter, saudara. Yang belakang ikut depan. Terus muter sampai akhirnya mati semua. Kenapa? Karena nggak jelas tujuannya, pokoknya ngikut aja, nggak gitu. Ngerti ya? Nah kita sama. Kalau kita hari ini mau efektif, kita harus sadar, oh, saya kalau bekerja begini terus dengan cara yang sama, saya mau tanya hasilnya sama nggak? Sama. Kalau Anda bekerja begitu terus caranya sama, dan Anda tahu hasilnya sama, Anda tidak mau berubah, jangan harap ada hasil yang beda. Ya, amin ya, sama. Kalau hari ini engkau berjuang seorang diri dengan kekuatanmu sendiri, ya, dan engkau nggak pernah dapat hasilnya, cepatlah sadar bahwa kita butuh Tuhan. Kita butuh ketajaman. Kita butuh kuasa Tuhan. Sehingga kita hari ini nggak mau lagi. Ya, saya mulai kendor kok. Ada something wrong. Saya nggak mau ketajaman saya seperti mata kapak jatuh ke lumpur yang ke dalam. Maka akan timbul persoalan. Ya. Nah, jadi ini penting. Bukan sibuk itu nggak penting. Tapi efektif apa tidak. Ya, oke. Nah, itu sebabnya Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Betul? Di Matius 24 dan 26 ayat 41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Contoh di dalam Alkitab. Siapa yang tidak berjaga-jaga? Yang tadinya powerful, yang very strong. Samson. Ya, Samson itu powerful. Ya, dia bisa robik singa gampang bagi dia. Ya, tembok yang berapa sekali hantam hancur. Tapi dia berjaga-jaga nggak? Enggak. Dia main-main sama pencobaan. Ya, pertama masih bisa lolos, betul? Ya, kedua masih lolos. Lama-lama jatuh. Nah, itu gambaran mata kapak. Sudah mulai kendor nggak sadar. Sudah mulai kendor makin nggak sadar. Lama-lama tetap jatuh. Waktu dia jatuh, matanya dicungkil, nggak bisa lihat. Dan dia harus bekerja, muter itu ya.
muter terus seperti ulat tadi. Nggak ada jalan keluar ya. Sama kita kalau hari ini something wrong ya, kita muter terus di tempat, nggak ada breakthrough, nggak ada terobosan. Jangan pakai cara yang sama, saudara. Kita butuh Tuhan. Kita perlu campur tangan yang powerful. Ya, oke. Jadi kadang-kadang Tuhan izinkan kita seorang diri, kita nggak berdaya, Tuhan izinkan supaya kita ingat. Ya, kiri kanan depan belakang sudah tahu, lihat ke atas. Karena pertolongan kita datang dari atas. Amin ya. Jadi persoalan pertama adalah mata kapaknya jatuh. Masalah yang kedua, apa yang mas kedua? Ayat 5 saya baca ya. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbang sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, katanya apa? Wahai tuanku, itu barang pinjaman. Persoalan kedua, udah jatuh, ini bukan punya kita loh. Ini pinjaman. Kita mesti tanggung jawab, kita mesti kembalikan suatu hari. Betul? Sama hari ini. Ya, Tuhan mau ingatkan. Apapun yang saudara miliki, itu adalah barang pinjaman. Puji Tuhan punya suami ganteng. Tapi ingat, suatu hari Tuhan bisa panggil. Puji Tuhan punya istri cantik. Punya anak yang luar biasa. Tapi Tuhan mau kasih tahu. Itu barang pinjaman. Anda punya talenta nyanyi luar biasa. Oke, Tuhan kasih. Itu hadiah terbaik. Tapi bagaimana caranya berterima kasih sama Tuhan waktu Tuhan kasih engkau hadiah itu? Caranya adalah apapun yang Tuhan berikan, ya baik itu talenta, suara, ahli musik, segala macam. Cara berterima kasih adalah talenta itu engkau pakai. Betul? Apa yang Tuhan berikan engkau pakai. Engkau investasikan di tempat yang benar, di mana ngengat dan karat tidak bisa gigit. Itu bentuk ungkapan terima kasih pada Tuhan. Tuhan, Kau sudah berikan aku. Betul? Sekarang aku pakai. Kalau aku bisa nyanyi, aku nyanyi di gereja. Kalau aku bisa main musik, aku main untuk Tuhan. Ya, kalau aku pintar masak, aku masak untuk gereja. Ya, mari ya. Kalau suka antar jemput, puji Tuhan juga karunia-Nya. Ya, sama saudara. Ya, investasikan. Itu wujud dari thanks Lord tadi. Thank you Lord. Karena aku sudah terima. Sekarang aku investasi di surga. Kalau aku melihat orang, kita bilang janda-janda miskin. Betul? Ya, yatim piatu. Betul? Orang yang nggak punya tumpangan. Waktu aku tolong mereka, Tuhan bilang apa? Setiap orang yang perlu engkau tolong. Itu adalah representasi dari aku. Amin. Jadi kalau saudara mau investasi, gampang. Ya, Tuhan bilang, ketika aku lapar, ketika aku telanjang, ketika aku membutuhkan tumpangan, kamu kasih aku nggak? Lalu orang itu tanya, kapan Yesus telanjang? Kapan Yesus kelaparan? Nggak pernah. Setiap orang yang kau jumpai dalam kesusahan, itu dia. Ya, nah itu cara investasi surga. Ya, dijamin, saudara. Di sana nggak ada korupsi, di sana nggak ada pencuri. Ya. Kalau dunia aku nggak tahu. Oke. Nah itu persoalan yang kedua. Ya, ingatlah itu adalah semua barang pinjaman. Baik, kita lihat Yakobus 1 ayat 17 apa katanya. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkannya dari Bapa segala terang. Padanya tidak akan ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Setiap pemberian yang baik, hanya yang baik. Yang jahat bukan dari Tuhan. Ya, kalau hari ini kau mengalami sesuatu yang jahat, ingat, Tuhan nggak pernah rancangkan yang jahat. Tapi Alkitab bilang, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, itu pasti dari Tuhan. Dan datangnya dari atas. Nah, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi setiap pemberian yang baik, yang sempurna dari Tuhan, kemudian dikatakan, datangnya dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan. Artinya apa? Anytime. Ya, anytime, any situation. Tuhan tetap sayang saudara. Tuhan tetap berikan yang terbaik. Ya, beda dengan manusia. Betul? Manusia terganggu mood. Ya. Kalau lagi mood lagi nggak bagus, nah gonggong dia. Kayak doggy, barking dog ya. Tapi barking dog katanya never bite. Yang diam-diam yang bahaya. Ya, anjing kalau diam-diam itu bahaya, Toto.
cokot, kalau orang Jawa bilang nyokot. Tapi kalau anjing gonggong doang, itu nggak galak, saudara. Tapi Tuhan kita luar biasa. Ya, Dia tetap baik, memberikan yang terbaik, sempurna, padanya tidak pernah ada perubahan. Saudara mau jahat, Dia tetap baik. Ya, saudara nggak mau ke gereja, Dia tetap cari saudara. Betul? Kecuali saudara mengeraskan hati. Ya, saudara lupa sama Tuhan, Tuhan nggak pernah lupa. Itu hebatnya Tuhan kita. Ya, padanya tidak ada perubahan. Ya, suami aja bisa berubah, betul? Kalau baik, dompet lancar. Coba lagi marah, dompet diumpetin. Dicari-cari sama istri kok nggak ketemu nih. Oke ya. Nah, persoalannya ada dua. Satu, kapaknya jatuh nggak sadar. Yang kedua, itu barang pinjaman. Hari ini sadarilah, ya, semua yang kita punya itu sebenarnya punya Tuhan, betul? Suatu hari kita harus kembali dan kita harus tanggung jawab. Itu masalahnya. Makanya ada yang punya 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, betul? Tuhan bilang, mana? Aku kasih kamu itu supaya kamu investasi. Ya, kamu tanam. Kamu jadi berkat. Jangan kamu simpan sendiri. Ya, waktu Tuhan tagih, udah nggak investasi, Tuhan dimarahin pula. Ada kan yang kayak gitu. Dia marahin Tuhan. Tuhan dia takut. Ya, oke. Nah, sekarang kalau ini terjadi, saudara kehilangan mata kapak. Saudara tahu itu barang pinjaman. Bagaimana solusinya? Alkitab kasih tahu. Ayat 6. Tetapi berkatalah abdi Allah, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Solusinya, kuncinya adalah di mana jatuhnya? Di mana jatuhnya? Pertanyaan itu. Kalau hari ini engkau jatuh, ya, maka disitulah tempat engkau bangkit. Contoh yang lagi rame hari ini. Saudara ikutin berita? PDD? Dengar ya? Senyum ya? PDD. Nah, itu lagi rame. Ya, saya bersyukur ada yang jatuh seperti mata kapak tadi. Ya, sudah kendor nggak sadar, padahal mereka semua pakai salib. Betul? PDD pakai salib gede-gede ya, betul ngikutin ya. Tapi mereka jatuh ke dalam lumpur yang begitu dalam. Seperti mata kapak. Nggak kelihatan, tenggelam, nyungsep. Tapi saya bersyukur. Ya, di mana mereka jatuh, ada yang sadar. Ada beberapa artis yang berani keluar dari situ. Betul? Berontak dari situ. Ya, yang saya tahu sih kayak Kanye West. Betul? Dia berontak, dia sadar. Dia anak Tuhan, dia nggak mau. Ya, kalau nggak salah siapa lagi tuh? Patty Carey, anak pendeta. Ya, dulu gila-gilaan. Ya, seronok. Hari ini, kalau nggak salah dia ke gereja, dengar lagu The Goodness of God. Iya, dia dengar lagu itu, dia nangis. Dia ingat kebaikan Tuhan. Ya, betapa dalamnya dia sudah jatuh. Tapi Alkitab bilang tadi, Tuhan nggak pernah berubah. Amin. Tetap sayang, tetap mencari. Sehingga setahu saya, dia bertobat. Justin Bieber dari kecil begitu lucu. Favoritnya anak-anak muda, saudara. Dari kecil sudah digituin sama mereka. Anda bisa bayangkan betapa rusaknya. Ya, makanya saya bilang sama anak saya, jangan suka dengar lagu dari sonolah. Nggak bagus. Ya. Bayangkan si PDD ini, dia punya istri. Istrinya sedang hamil, men. Tapi dia bilang sama istrinya, malam ini kamu akan ditidurin oleh semua laki-laki. Bayangkan, ini suami loh. Istrinya bilang, kenapa harus begitu? Kenapa kamu harus lakukan ini? Kamu kan mampu, kamu brilian kok. Nggak mesti lakukan ini. Suaminya bilang, kita harus lakukan ini. Kalau nggak, semua kenikmatan dunia, kekayaan mereka akan ambil. Jadi itu motivasinya. Betul. Makanya Kanye West waktu dia berontak, langsung dihajar kan. Dibikin bangkrut, dia punya kontrak semua, mundur semua, dibikin jatuh. Tapi dia tetap punya iman. Ya. Nah, itu pilihan hidup, saudara. Ya, saudara mau bersama Tuhan selamanya atau dibuang Tuhan selamanya. Betul? Itu pilihan. Ya. Ingat, itu semua adalah barang pinjaman. Di mana jatuhnya? Di situ engkau harus bangkit. Kalau engkau jatuh di dalam narkoba, bangkit dari situ. Tinggalkan teman-teman narkobamu.
Betul? Kalau engkau jatuh karena pergaulan yang lain yang membuat engkau terus terikat, engkau harus bangkit dari situ. Di mana engkau jatuh? Makanya hamba Tuhan ini tanya, di mana jatuhnya? Nah, kalau kita sudah tahu di mana kita jatuh, lalu solusi berikutnya, si hamba Tuhan ini, Nabi Elisa ini mengambil sepotong kayu, ya, di mana letak kapak yang tenggelam itu, di situ dia lemparkan sepotong kayu dan mujizat terjadi. Bayangkan besi yang harusnya tidak mungkin bisa ngapung karena berat jenisnya lebih tinggi dari berat jenis air, betul? Jadi secara logika nggak bisa. Tapi karena kuasa Tuhan, sepotong kayu dilempar itu, heran, besi mata kapak itu pelan-pelan bisa naik ke atas. Hari ini sama. Siapakah sepotong kayu itu? Kita lihat Yesaya 11 ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruknya akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Jadi sebatang ranting ini, kayu ini, simbol atau bicara tentang Yesus. Ya, hari ini di mana engkau jatuh, hadirkan Yesus di situ. Amin ya. Kalau saya tidak mampu keluar dari masalah saya sedang tenggelam di lumpur dunia yang arusnya begitu kuat, maka saya akan minta tolong sama Yesus supaya dia hadir dalam kehidupan saya, supaya dia angkat mana saya. Secara manusia, aku tahu Tuhan sudah nggak ada jalan keluar. Aku tahu tidak mungkin besi itu bisa naik kalau sudah tenggelam, hilang, betul? Tapi kuasa anak domba Allah, sehitam apapun dosa kita, betul? Dia akan kusucikan, kuduskan. Ya, dia sanggup, saudara. Ketika kita berserah, Tuhan, aku nggak sanggup lagi. Hanya Engkau yang bisa aku. Ya, itu sebabnya apapun persoalan kita hari ini, bersandarlah kepada Tuhan. Ya, makanya Yesus berkata, mari datang kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Semua. Dia nggak pilih kasih. Ya, engkau mau kaya, mau miskin, mau apapun, Tuhan bilang semua. Karena kasihku tidak pernah berubah, ya, konsisten. Dan kalau aku beri selalu yang terbaik. Ya, puji nama Tuhan. Saya kira itu saja yang saya mau sampaikan. Ya, kita harus punya keberanian keluar dari ketenggelaman kita. Ya, seperti Anas Monica, betul? Ya, kesaksiannya dengar ya. Semoga itu benar. Jadi Anas Monica kita tahu penyanyi Indonesia yang muda, yang luar biasa, yang berusaha masuk Amerika. Ya, waktu dia masuk Amerika, mau nggak mau dia akan berusaha dengan orang penyanyi Hollywood ini. Iya, ketika dia ditawarin, yuk nyanyi, ya di klub-klub mereka, langsung dikasih 75.000 US dollar. 75.000 US dollar mean 1 miliar lebih. Iya, untuk 3 klub, tapi 25.000, 3 klub cuma. Jadi 1 miliar lebih. Ya, menurut kesaksian dia ingat dia anak Tuhan. Ya, dia ingat dia itu punya siapa, bukan punya dunia. Ya, saya bersyukur ya akhirnya dia tolak itu, sudah. Sebab kalau dia mulai tertarik, dia akan masuk lebih dalam, kendor dan akhirnya tenggelam dan akan mengalami hal yang sama. Akan diperkosa rame-rame, dikasih obat seperti Justin Bieber, masih kecil udah dikasih obat dan dia nggak sadar, saudara. Ya, dan jahatnya mereka menurut Kanye West, ya. Dia kasih kamu uang, tapi dengan satu syarat, dia kontrol kamu. Ketika kau sudah terkenal tidak mau dikontrol, dia akan bunuh kamu. Itu jahatnya iblis. Iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan, mencuri damai sejahtera saudara, ya, lalu membunuh tubuh saudara. Karena narkoba semua kan, Michael Jackson jelas-jelas dibunuh tuh. Dia ngaku kan. Jadi ada suara terakhirnya, mereka mau tikam saya, mereka mau bunuh saya. Ya, dan ada, jadi dia bilang kok bahwa nama yang Matola itu yang punya Sony Record itu jahat, dia bilang. Dan terakhir memang dia dibunuh. Ada suaranya, ada rekamnya sekarang keluar. Nah, itulah jahatnya iblis. Kelihatannya enak. Dia mencuri damai sejahtera, dia mencuri firman, dia mencuri semua yang terbaik Tuhan beri. Habis itu tubuhnya dibunuh dan yang terakhir dibinasakan. Binasa itu bicara mati kekal selama-lamanya. Ya, saya sih tidak mau. Saya bersyukur hidup apa adanya. Bersyukur yang penting Tuhan berkenan. Ya, bersyukur setia sampai akhir. Seperti Nabi Elisa. Ya, apapun yang terjadi dia setia.
kesetiaannya tidak bisa luntur. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan seberapa kami yang ada. Berikan kami yang setia. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami. Bahwa waktu ini sangat terbatas. Hari-hari ini semakin jahat. Itu sebabnya kami butuh Tuhan, kami butuh firman-Mu. Terus beracara di gereja ini, terus pimpin kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami sehati, seiman. Biarlah kami selalu melihat kebaikan-Mu, anugerah-Mu. Pertolongan kami hanya datang dari Bapa kami. Bapa sumber segala terang, yang akan memberikan yang sempurna, yang tidak tergoncangkan. Kuasai seluruh hidup kami, keluarga kami, pelayanan kami Tuhan, supaya tetap ada di jalan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan setiap acara selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa syukur. Kita yang percaya, kita yang diberkati kebaikan Tuhan, sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati saudara.